Jangan dikira zaman modern itu ya kesirikan nggak ada, malah semakin banyak. Ya, dukunnya malah perlente itu. Kalau di zaman dahulu dukun sihir itu ya tahu ilmunya buruk, makanya dia pergi ke gunung-gunung, ya, ke hutan-hutan. Mereka tempatnya di gua-gua, ya kan? Gak kumpul dengan masyarakat. Tapi kalau dukun zaman sekarang gak punya toto kromo gitu. Mengapa? Dia sudah ilmunya rusak, ya, sihir rusak, tapi kumpul dengan masyarakat, masuk YouTube, masuk Facebook, ya kan? Dukun sekarang kan semacam itu. Jadi kalau dukun zaman dahulu lebih toto kromo dia. Punya adab dia. Tahu ilmunya buruk, berangkatnya ke hutan. Jadi kalau butuh ke dia, cari ke hutan, ya kan? Cari ke lereng-lereng gunung. Karena mereka ngerti ilmunya buruk itu. Tapi sekarang, dukun sekarang, ya, perlente pakainya perlente, gagah lagi, ya. Magis. Bahkan yang paling parah itu dukun, ya, nyamar sebagai seorang kiai. Ya, dia dukun tapi pakai peci, pakai sorban lagi. Ini talbis iblis itu. Ya, masyarakat yang awam nggak dikira ini orang soleh, padahal bukan orang soleh, orang toleh. Ya, orang sesat, orang buruk. Ya, karena orang banyak tertipu. Loh, Pak Ustadz, itu lo pakai sorban. Siapapun bisa buat sorban itu. Ya, dia pakai jenggot lagi misalnya. Ya, dia pakai jubah. Bisa semua orang beli jubah kan bisa itu, ya. Tapi kita bisa tahu itu dukun atau seorang dai, ya, dari bagaimana dia praktek. Kalau ditanya, ya, hari kamu lahir apa? Ini indikasi dukun loh. Saya Senin, Pak, ya. Senin apa? Senin Pon, ya. Jodohnya hari apa? Hari Selasa. Selasa Selasa Pahing. Oh, enggak cocok dah. Jangan dilanjutkan. Ini dukun ini. Walaupun pakai sorban, ya, bukan seorang kiai itu, ya, kan banyak sekarang semacam itu, ngaku kiai padahal dukun dia, itu talbis iblis namanya, ya, kerancuan yang dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Karena orang-orang, ya, saya pernah sampaikan, ya, kalau semangat itu nggak boleh, ya, apa itu? Pakai jimat, pakai sikap, ya, seorang tentara mau dinas di Timur waktu itu, tanya, Ustaz gimana? Apa? Saudara saya beli apa itu Ontokusumo. Apa Ontokusumo? Ya, baju. Berapa nilainya? 5 juta. Loh, kok mahal sekali bajunya? Ya. Mana Ustaz? Katanya kalau tembak pelurunya apa itu meleset. Apa kan ada bajanya saya gitu. Loh enggak, itu dari seorang kiai. Itu bukan kiai, itu dukun itu. Wah. Itu dukun. Kok bisa? Lah iya, lu pakai sorban, punya kitab. Iya. Kiai juga, apa itu dukun juga punya kitab, ya. Batal jemur ada makna. Kitabnya juga begitu, mucarobat, ya. Dan kitab-kitab yang lain. Saya pernah baca kitab mucarobat itu pakai gundulan itu. Tapi pegu. Bukan Arab asli, lah. Utawi ono ngene-ngene. Jadi gitu. Jadi pakai bahasa Jawa ternyata itu. Ya, kitabnya kuning, ya, sehingga orang tertipu, ini kitab kuning. Gundulan lagi. Tapi ternyata setelah saya baca bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Itu namanya apa itu mujarobat atau kitab yang lain. Bahkan ada yang namanya batal jemur ada makna. Itu biasanya, ya, ngitung kamu nikah, oh nggak cocok, ya. Kamu nikah ini hari ini nggak cocok, harus hari yang lain. Itu kitabnya itu. Kitab batal jemur ada makna. Kalau Al-Quran nggak akan ketemu itu. Bahkan Allah celah keyakinan semacam itu. Allah berfirman, "Wa ma nuhlikuna illa dahru." Mereka orang musyrik mengatakan, kami nggak apes, ya, kami nggak apes kecuali dengan sebab hari ini dan hari ini. Makanya di zaman orang musyrik itu kalau hari tertentu nggak boleh kerja. Contoh misalnya, hari Sabtu nggak boleh kerja, nggak boleh safar. Kalau safar hari Sabtu, kerja hari Sabtu, apes sudah. Kalau nggak kecelakaan ya mati di jalan gitu. Ya, itu keyakinan orang musyrik dahulu, tapi kadang-kadang sampai hari ini. Padahal, ya, intelek kita kan sudah luar biasa sekarang ini. Tapi kadang-kadang masalah akidah juga rusak. Inteleknya nggak main kalau sudah masalah ini, ya. Buktinya yang datang ke dukun itu, ya, orang-orang yang kadang-kadang S1, kadang S2. Padahal dukun SDTT, SD nggak lulus SD-nya, ya. Jadi dukunnya SDTT, SD nggak lulus. Mestinya SD tanya kepada orang yang kuliahan, ya kan gitu. Itu terbalik, ya.
Justru orang yang kuliah tanya kepada yang SDTT. Mengapa? Karena akidahnya rusak. Ya, jadi kalau akidah lurus itu ya luar biasa. Ya, menyebabkan kita ini terbebas dari penyembahan kepada sesama makhluk. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.